Iya pemirsa, berjumpa lagi dalam program dialog di Duta Malam dan menyikapi terkait musibah banjir yang saat ini masih kita rasakan hampir di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan, yaitu di 10 kabupaten dan kota, meminjam data BPBD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan per Selasa 19 Januari 2021 sedikitnya ada 58 tempat ibadah terdampak, 48 sekolah terdampak, rumah terendam mencapai 69.000 lebih, akses jalan raya terendam mencapai 18 km lebih, jembatan yang terdampak ada sekitar 14, dan korban meninggal dunia hingga kini mencapai 15 korban jiwa. Sementara untuk jumlah jiwa yang terdampak hingga Selasa pagi tadi mencapai 342.000 lebih jiwa, dengan kepala keluarga mencapai 105.347 kepala keluarga. Dan hampir sebagian banjir hingga saat ini masih kita saksikan dan kita rasakan di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Genangan air banjir masih terlihat bahkan hingga di ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, di sejumlah kecamatan hingga kini juga masih terdampak banjir. Dan materi ini akan kita bahas tentunya, mengapa banjir susah surut di Kalimantan Selatan. Dan ini memang sudah terkonfirmasi hingga beberapa hari ini memang banjir masih terlihat di wilayah kita. Dan untuk membahasnya bersama dengan kita telah hadir secara virtual yaitu Profesor Dr. Edwin Aldrian, pakar meteorologi dan klimatologi BPPT. Assalamualaikum, selamat malam Profesor Edwin. Assalamualaikum para audiens sekalian dan selamat malam. Iya, Prof. Ini kita akan mengkonfirmasi, Prof, terkait musibah banjir yang ada di Kalimantan Selatan. Dan hingga kini kita masih mengalami dan merasakan banjir masih bisa kita lihat, dan genangan airnya pun kalau bisa dikatakan turun ini sangat lambat sekali. Nah, mengapa ini, Prof? Kondisi ini bisa terjadi sampai saat ini susah untuk cepat surut. Mungkin ada kajian dari BPPT dan Profesor sendiri, Prof. Ya baik, terima kasih. Jadi kalau saya perhatikan dari data kemarin banjir, jadi sejak hari tanggal 13, 14, 15, sekarang tuh tanggal 18, jadi ternyata emang hujan itu sangat deras sekali. Memang kita melihat terjadi pembunuhan awan di daerah Kalimantan bagian selatan, di mana hujan yang turun pada tanggal 13 Januari itu mencapai 270 mm per hari. Ini hujan ini sangat luar biasa karena biasanya Indonesia itu menerima di musim hujan menerima sekitar 300 mm per bulan. Ini dalam sehari 270. Itu sangat lebat dan luar biasa. Mungkin ini adalah rekor ya. Jadi yang data yang saya bicarakan itu adalah data di Airport Samsudin Nur di Banjarbaru. Itu daerah yang terbuka sebenarnya. Nah, kita nggak perhatikan lagi daerah di sekitar Pegunungan Meratus. Jadi hujan yang menyebabkan banjir itu sudah sangat besar. Jadi air kita terima dalam aliran sungai, sekitar 11 sungai yang di sekitar Sungai Martapura itu ada 11 sungai, dan itu mengalirkan air sedemikian besar. Contohnya tadi yang Banjarbaru tadi. Nah, kenapa air susah surut? Jadi saya melihatnya ada dua penyebab. Yang pertama adalah mungkin masih ada limpasan dari daerah hulu yang menuju ke daerah hilir di daerah dekat ibu kota dan sungai-sungai Martapura dan sebagainya.
Jadi ini masih ada yang kemarin meskipun saya bilang bahwa Sabtu dan Minggu itu ada jeda cuaca cerah, tetapi masih ada aliran dari hulu. Nah, yang kedua adalah sekarang itu laut lagi pasang. Jadi lagi pasang ini bisa kita lihat saja juga ada berita-berita TV di Manado juga berita yang sama bahwa karena laut pasang ada banjir rob. Dan juga saya dengar dari kawan-kawan di Kaltara, Kalimantan Utara juga mengatakan yang sama. Jadi sekarang malah lagi pasang karena memang bulan purnama. Ini adalah jenis pasang. Jadi jenis pasang itu ada dua, yang pasang harian dan pasang yang mengikuti bulan purnama. Nah, ini kebetulan kejadiannya kemarin pas hari Senin kemarin. Jadi kita dengar banyak berita seperti itu, Pak. Iya, Prof. Jadi ada dua analisa yang disampaikan oleh Profesor, yaitu terkait tingginya curah hujan yang terjadi pada saat awal terjadinya banjir di pekan lalu, yaitu mencapai 270 mm di dalam satu hari. Padahal kalau tadi meminjam data dari Profesor ada sekitar 300 mm itu untuk satu bulan per bulan. Iya. Artinya ini hampir satu bulan kemarin kuotanya terjadi dalam sehari. Iya. Dan ini mengakibatkan luapan air terjadi di mana-mana. Selain tadi ada faktor dari tingginya air pasang laut, Prof. Ya. Nah, terkait kondisi yang ada ini dari analisa Profesor juga tadi ada dua faktor tersebut. Nah, kalau melihat fenomena beberapa hari ke depan ini seperti apa nih, Prof, untuk supaya masyarakat juga bisa lebih aware atau melakukan mitigasi seperti apa nih gambarannya, Prof? Ya, ini kalau kita perhatikan itu yang pasang karena bulan purnama itu, jadi mungkin kita harus tunda dulu sekitar 4-5 hari dari kemarin itu untuk jadi pasangnya biar surut dulu. Jadi yang kita tunda itu waktu demikian. Sementara kita mengharapkan lagi hujan akan mereda, dan kelihatannya cukup mereda, tapi sampai detik ini juga saya perhatikan terjadi hujan di daerah Amuntai, jadi daerah masih Kalimantan Selatan, wilayah hulu. Nah itu, tapi saya pikir tidak terlalu banyak. Jadi kita mengharapkan untuk yang pasang di laut itu bisa mereda dalam beberapa hari ini. Jadi tadi saya dengar juga katanya Kalimantan Selatan juga memasang pompa-pompa untuk mempercepat aliran ke laut. Jadi mungkin bisa diupayakan demikian juga bisa. Jadi mempercepat pemasangan pompa dan sebagainya. Ini untuk membuat situasi lebih surut lebih cepat lagi. Iya, Prof. Artinya upaya-upaya untuk melakukan proses pembuangan luapan-luapan banjir yang saat ini masih tergenang yang dilakukan oleh beberapa pihak itu menjadi salah satu langkah yang positif, Prof, menurut Profesor ya. Meskipun artinya dari luapan air yang sangat tinggi sekali, sekitar 270 mm terjun ke bumi di Kalimantan Selatan, ini langsung meluber kemana-mana, ini harus ada penanganan ekstra keras. Dan tadi juga disampaikan di beberapa hari ini, artinya ini untuk intensitas hujan dari kajian-kajian prediksi juga mengalami penurunan, artinya ini harus dimanfaatkan, Prof, ya, untuk berbagai pihak untuk minimal mengurangi debit air yang saat ini terjadi, Prof. Iya, saya baca juga cerita di media sosial bahwa kayak Lapan juga mengadakan analisa, contohnya tutupan lahan di daerah Kalimantan Selatan. Tapi saya tidak mau berspekulasi terlalu banyak di situ karena sebenarnya saya tidak melihat di permukaan dan tidak melihat kombinasi dari di mana daerah yang sebenarnya lahan kritis dalam artian lahan kritis karena tanaman dan juga kritis sebenarnya dalam lagi kecekungan karena ada pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Nah, saya melihat juga mungkin yang untuk hal tersebut itu terlalu jauh spekulasi. Karena kita melihat hujan yang terjadi minggu lalu itu sangat deras sekali. Itu juga mungkin yang baru rekor di Kalimantan Selatan ini. Gitu, Mas. Iya, 270
mm pada saat kemarin yang disebutkan rekor itu, apakah bisa terkonfirmasi sepanjang kajian dari profesor di Indonesia sendiri itu terjadi di mana, Prof? Mungkin, Prof, selama dalam kajian profesor. Ya, saya bilang itu sangat besar, Pak. Karena kalau kita mengacu tahun lalu kan Jakarta banjir juga tahun lalu waktu hari tahun baru itu, jadi tanggal 1 Januari. Itu hujannya cuma 170 kalau saya bisa mengingat kembali itu 170 dan awannya sudah tinggi sekali itu waktu itu sampai 15 km awan yang menyebabkan banjir Jakarta. Nah, ini sampai 270 di Bandara Samsudin Nur, saya pikir itu sangat luar biasa itu. Dan memang sesuai dengan kajian 8 sendiri mengatakan bahwa mereka memonitor bahwa awan itu sangat luar biasa terjadi pada tanggal 13-14 itu juga. Jadi menurut saya 270 itu angka yang sangat luar biasa, karena memang kalau tanah itu jenuh, tanah itu sudah tidak dapat menampung air lagi, maka hujan 5 mm aja dia akan melimpas dalam standar perhitungan BMKG. Jadi makanya kita menyebabkan ada musim kemarau, musim hujan. Jadi di Indonesia ini kalau airnya udah jenuh, tanahnya udah jenuh, 5 mm aja sudah melimpas. Nah, ini sekitar 270 dalam satu hari, jadi bisa dibayangkan luar biasa. Iya, Prof. Memang terlepas dari itu, memang upaya-upaya perbaikan lingkungan tentunya juga harus turut ditingkatkan pasca banjir ini tentunya, Prof, ya. Karena tadi resapan, Prof, jika memang 5 mm aja, jika memang resapannya tidak bagus, itu juga akan terdampak, apalagi yang di Kalimantan Selatan ada 270. Tentunya pasca banjir menjadi hal yang upaya-upaya perbaikan ke depannya mungkin, Prof. Terakhir, Prof, upaya-upaya mitigasi seperti apa dari kajian profesor tentunya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan kepada masyarakat Kalimantan Selatan melihat situasi seperti ini, Prof? Ya, memang kita ada jatah curah hujan misalnya yang masih kita bisa mitigasi. Tapi kalau lihat angka 270 itu saya rasa memang itu adalah besar sekali dan pasti menyebabkan banjir. Jadi walaupun kita melakukan mitigasi dengan penanaman hutan dan sebagainya, saya rasa angka seperti itu terlalu besar itu. Jadi kita mengharapkan ya kejadian seperti ini mungkin hanya sekali dalam entah lagi, mungkin nggak usah terjadi lagi, karena tadi disebutkan banyak sekali ada korban jiwa, ada korban pengungsi dan sebagainya. Saya rasa ini udah Kalimantan Selatan udah lumayan ya. Saya lihat tadi banyak sungai-sungai dan sebagainya, semestinya itu dapat mengalir ke laut. Tapi kemarin saya ditelepon oleh Duta TV dan menyebutkan, Pak, ini airnya belum mengalir ke laut. Lalu saya periksa data, memang lagi bulan purnama, jadi saya dengar di TV ada kejadian serupa di Manado, dan kemarin itu ada di Halmahera juga, dan saya dengar di Kalimantan Utara. Jadi memang lagi masanya pasang. Jadi ya inilah yang harus kita hadapi, dan ya mohon bersabar dengan masyarakat di Kalimantan Selatan. Ya, baik, Prof. Terima kasih atas analisa Profesor di saat ini menyikapi kondisi di Kalimantan Selatan. Terima kasih atas masukan-masukannya, dan semoga memang tinggi curah hujan ini tidak terjadi lagi dengan intensitas pemecahan rekor tadi di Kalimantan Selatan. Terima kasih Profesor atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kembali kelanjutkan ke program Duta Malam. Terima kasih.